Shalom semuanya. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, tadi saya tergerak untuk mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama karena seperti yang kita sudah pelajari selama 2 minggu yang lalu, kita berbicara tentang penginjilan, kita berbicara tentang evangelism, dan lagu ini betul-betul mengingatkan bahwa mengikut Yesus itulah kesukaan hati kita. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidup kita. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikan kita hamba yang berkenan selalu. Kalau kita ada di dunia ini, kita bukan diciptakan cuma untuk menikmati hidup saja, tetapi kita punya tujuan, yaitu untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau kita sudah belajar tentang penginjilan, kita belajar bahwa 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa neraka itu ada dan neraka itu sangat menyeramkan dan tidak main-main. Minggu lalu kita sudah belajar juga, boleh dibuka recap dari yang minggu lalu. Kita belajar di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Langsung next saja. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita belajar bersama-sama bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tuh punya 2 tugas. Bahwa kita ini menjadi saksi dan kita menjadi duta besar kerajaan Allah di dunia ini. Dan hari ini saya mau mendalami lebih dalam tentang saksi. Dan saya beri judul firman hari ini, kesaksianku. Boleh katakan kesaksianku? Kesaksianku. Kalau kita belajar bersama-sama bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, maka kesaksian itu adalah apa yang dilihat. Betul? Kalau kita adalah saksi, kita adalah orang yang melihat, kesaksian kita berarti apa yang kita lihat. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagai saksi Kristus, yang kita lihat itu apa. Kita sudah belajar bahwa mungkin kita tidak melihat Yesus secara fisik. Mungkin kita tidak melihat wujudnya yang terang menyala-nyala. Tetapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat karakteristik Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah kasih, kita bisa melihat kasih itu, betul? Dan hari ini sebelum kita memulai mendalami tentang kesaksian ini, saya mau membagikan beberapa kesaksian nyata dan apa yang terjadi ketika Yesus datang ke dalam hidup mereka. Yang pertama, ada seorang bapak yang bertahun-tahun dia ini lumpuh. Dia sudah berusaha sangat banyak, dia pergi ke dokter, tidak bisa, kemana-mana nggak ada, dia butuh sebuah pertolongan karena dia lumpuh, tidak bisa disembuhkan, dia bingung harus ngapain. Lalu dia mendengar ada satu tempat di mana kalau dia pergi ke tempat itu, ada kemungkinan dia bisa sembuh. Lalu dia pergi ke tempat itu, dia datang, sampai di tempat itu dia kaget. Karena dia melihat banyak sekali orang yang kumpul di tempat itu. Dan kalau tempat itu seperti rumah sakit, yang dimana kalau disembuhinnya pakai ngantri satu persatu disembuhkan, itu enak. Tapi di tempat ini tidak ada antrian, karena di tempat ini caranya mendapatkan kesembuhan itu adalah siapa cepat dia dapat. Dan ceritanya adalah pada saat itu bagaimana mereka ini bisa sembuh. Mereka ada satu kolam, di mana kalau kolam itu bergetar, orang-orang akan berlomba masuk ke dalam kolam itu. Dan orang yang masuk pertama ke kolam itu katanya orang itu bisa sembuh. Dan bapak ini ketika dia duduk di situ, awal-awalnya waktu mulai bergetar dia berusaha. Tapi karena dia nggak punya kakinya lumpuh, nggak bisa jalan, jadi sekeras-kerasnya dia berusaha, dia nggak bisa masuk duluan. Karena apa? Selalu ada yang lebih cepat, selalu ada yang mendahului dia, orang berbondong-bondong semua mau masuk ke kolam itu ketika terjadi. Dia nggak bisa sembuh. Dia awalnya optimis mungkin bisa sembuh, tapi sekarang dia bingung. Kenapa? Mau sembuh aja mau masuk kolam nggak bisa. Jadi akhirnya dia cuma duduk di situ, dia menunggu di situ untuk sebuah kesempatan. Siapa tahu nanti ada kesempatan tiba-tiba aku bisa jadi yang nomor 1 masuk ke tempat itu.
Tapi suatu hari bapak ini didatangi oleh seseorang dan orang ini bertanya kepada dia, mau nggak kamu sembuh? Dan waktu dia ditanya mau nggak kamu sembuh, dia menjawab, saya gimana mau sembuh? Mau masuk ke kolam aja nggak bisa, gimana bisa sembuh? Lalu orang ini berkata kepada bapak ini, bangunlah, angkatlah barang-barangmu dan berjalanlah. Setelah orang ini mengatakan seperti itu, tiba-tiba bapak ini ada sesuatu yang dari dalam dirinya mendorong dia untuk mulai berdiri. Dan orang yang bertahun-tahun lumpuh, 23 tahun lamanya dia lumpuh, dia bisa berdiri dan berjalan kembali. Dan ketika dia melihat orang itu, dia nggak tahu orang itu siapa. Akhirnya dia mulai cari tahu, ternyata orang itu Yesus. Ternyata Yesus. Yesus datang ke dalam hidupnya dia, menyembuhkan dia, dan mengubahkan hidupnya dia selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang perempuan yang dekat nih sama cowok. Mereka jatuh cinta satu dengan yang lain. Wah, asik ini Kak Wi. Tapi karena mereka jatuh cinta, tapi ada sesuatu yang gak beres di situ. Akhirnya mereka memutuskan udah kita berzinah aja. Jadi mereka memutuskan untuk berzinah. Di tengah-tengah mereka berzinah tiba-tiba ada orang banyak memasuki ruangan mereka. Digerebek ruangannya itu. Lalu waktu digerebek tempatnya itu wanita ini, perempuan ini ditarik keluar sama orang-orangnya. Dia cuma bisa teriak-teriak, dia diseret keluar, dia berusaha untuk membebaskan dirinya. Dia teriak minta tolong tapi tidak ada yang menolong dia. Dia diseret lalu dia dilemparkan di depan banyak orang. Dia cuma bisa menangis karena dia sangat malu, dia sangat takut karena dia tahu bahwa peraturannya di tempatnya dia, kalau ada orang yang ketangkep berzina, orang itu akan dilempari batu sampai mati. Wanita ini cuma menangis. Lalu ada orang yang mengatakan, kalau ada di antara kamu, barang siapa tidak berdosa, lemparlah batu pertama. Waktu dia mendengar itu dia takut. Dia sudah siap-siap diri, aduh mati dah, aku udah mati ini. Dia cuma bisa menangis, menerima dia menerima takdirnya, udah aku berarti mati seperti itu. Dia malu, dia takut, dia tahu dia akan mati. Ketika dia menangis, tiba-tiba suara di sekitarnya dia mulai hening. Dan dia mulai melihat ke sekelilingnya. Setelah dia menangis, kok lama-lama hening, dia lihat ke sekelilingnya. Orang-orang yang tadi menyeret dia, orang-orang yang tadi mau melempari dia dengan batu, hilang semua, tidak ada. Tetapi di situ cuma ada satu orang. Lalu orang itu bertanya kepada dia, di mana mereka? Gak ada yang menghukum kamu, gak ada yang lemparin kamu batu. Lalu perempuan ini ngomong, gak ada. Lalu orang ini bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Perempuan ini yang ketakutan, malu, sudah menerima dan dia tahu bahwa dia harusnya mati. Tapi dia diberikan kesempatan lagi untuk hidup. Dan orang yang mengampuni dia itu adalah Yesus. Mulai ngelihat polanya. Yang terakhir, ada seorang ibu. Waktu dia muda, dia jatuh cinta sama seorang laki-laki. Mereka senang satu dengan yang lain. Mereka menikah. Ketika mereka menikah, di dalam pernikahannya terjadi keributan. Mereka memutuskan, udah deh, cerai aja. Cowok ini gak benar. Lalu dia setelah bercerai, dia mencari cowok yang lain. Ketemu, wah cowoknya kayaknya baik ini. Dia pacaran lagi, jatuh cinta, menikah. Di tengah pernikahan mereka, ribut lagi. Dan dia ngomong, kayaknya salah aku, ini memang gak bener nih cowoknya. Dia cerai lagi kedua kalinya. Aduh. Akhirnya dia bilang, oke deh, udah dua salah, yang ketiga deh, coba yang ketiga. Cari cowok lagi, mereka suka satu dengan yang lain, mereka menikah.
ribut, cerai lagi. Yang ketiga sudah perceraian ketiga, dia pikir ini memang kayaknya tiga-tiga ini salah semua. Kayaknya aku perlu cari orang yang baik, orang yang benar nih. Coba aku cari orang yang benar. Dia cari, ketemu lagi, dia pacaran lagi, menikah lagi. Di tengah pernikahannya dia ribut, cerai lagi keempat kali. Dia pikir untuk terakhir kalinya, jangan-jangan memang ada aku yang salah. Tapi dia juga salah sih. Coba nanti yang selanjutnya aku berusaha lebih lagi. Yang kelima kali dia menikah. Dia ribut lagi dan dia bercerai. Setelah itu dia dideketin cowok lain, dia suka, dia pikir, udah deh gak nikah-nikahan lagi. Suatu hari karena dia kalau ketemu banyak orang malu ya, aibnya banyak. Jadi dia suka perginya kalau sepi-sepi, suka tempat yang sepi-sepi. Karena dia butuh air, dia mengambil air jam 12 siang karena jam 12 siang itu sepi. Siang-siang dia ambil air, dia lihat ternyata ada orang di situ. Dan orang itu minta minum sama wanita ini, sama ibu ini. Orang itu ketika dia minta minum, mereka mulai berbicara. Orang itu berbicara tentang air. Sebuah air yang katanya kalau diminum sekali, kita gak perlu minum itu lagi. Orang ini bercerita tentang itu, lalu ibu ini bilang, aku mau. Aku kepingin air itu, supaya aku gak haus lagi. Ketika ibu ini bilang seperti itu, orangnya bilang, kalau gitu bawalah suamimu ke sini. Ibu ini bingung, ibu ini ngomong, aku gak punya suami. Dan orang itu bilang, betul kamu gak punya suami. Kamu sudah punya berapa? 5 suami. Dan orang yang sekarang bersamamu itu bukan suamimu. Ketika orang itu mengatakan seperti itu, dia berpikir, oh orang ini seorang nabi. Orang ini hebat, bisa baca hidupnya orang kayak apa. Lalu dia mulai berbincang-bincang dan orang ini, nabi ini dia setelah selesai berbicara, ibu ini baru sadar, ternyata orang ini Mesias, ternyata orang ini adalah Yesus. Dan ketika dia sadar itu Yesus, dia mau pergi ke kota dan dia menceritakan kepada semua orang. Dia kasih tahu kepada semua orang apa yang diperbuat oleh Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus bisa tahu hidupnya seperti apa. Bagaimana Yesus bisa mengatakan kepada dia hidupnya seperti apa. Dan dikatakan di firman Tuhan, banyak orang percaya kepada Yesus karena kesaksian dari ibu ini. Kalau kalian mendengarkan cerita, 3 cerita ini, mungkin kalian sudah tahu, oh ini cerita dari firman Tuhan, betul? Sering kita dengar, sering disampaikan di khotbah-khotbah. Tetapi sebetulnya ini bukan cuma sekedar cerita, tetapi ini adalah kesaksian nyata tentang apa yang mereka alami. Kadang kita melihat ini seperti sebuah dongeng di mana ada Yesus di sana. Tetapi sebetulnya ini adalah kejadian nyata yang terjadi tentang apa yang mereka alami. Bagaimana cerita ini bukan tentang mereka cuma melihat Yesus, tapi mereka mengalami Yesus. Yesus telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Yesus menyembuhkan dia, bagaimana Yesus mengampuni dia, bagaimana Yesus menyatakan kebenarannya kepada mereka. Bukan cuma apa yang Yesus lakukan, tetapi juga bagaimana itu mengubahkan kehidupan mereka. Hari ini kalau kita berbicara tentang kesaksian, pertanyaannya adalah kalau kita adalah saksi dan kita perlu untuk mengalami Yesus dalam hidup kita, pertanyaannya bagaimana Yesus itu sudah mengubahkan kehidupan kita? Coba aku tanya, siapa yang di sini hidupnya berubah setelah ketemu dengan Yesus? Kalau kita nggak angkat tangan, kayaknya belum ketemu Yesus ya. Jangan tunggu ketemu Yesus di surga, ketemunya di sini aja, enggak apa-apa. Tetapi ketika kita ini bertemu dengan Yesus, ketika seseorang itu betul-betul memiliki pertemuan dengan Yesus, mengerti tentang kebenaran tentang Yesus, hidup mereka akan berubah. Ada sesuatu dalam diri mereka yang pasti akan berubah. Dan seringkali kita merasa kita nggak punya yang namanya kesaksian karena tidak ada mujizat besar yang terjadi.
Seringkali kita menyambungkan kata kesaksian dengan mujizat yang besar. Betul? Mujizat itu, kesaksian itu apa? Kalau ada orang yang lumpuh bisa berjalan, itu kesaksian. Kalau ada orang yang dari nggak punya uang, tiba-tiba Tuhan memberikan uangnya banyak, itu kesaksian, Tuhan mencukupi dia. Kalau ada orang yang dari nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia bisa berbahasa yang lain, itu kesaksian yang luar biasa. Kita mencantumkan yang namanya kesaksian dengan mujizat yang besar. Walaupun itu tidak salah, tapi seringkali kita akhirnya merasa bahwa aku nggak punya kesaksian berarti. Pengertian kesaksian kita itu salah. Karena apa? Kesaksian yang kita saksikan itu apa sebetulnya? Yang kita saksikan adalah bagaimana yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Kalau kita lihat dari cerita yang paling terakhir tadi, bagaimana ibu ini dia cuma mengambil air dan bertemu dengan seseorang yang menyampaikan tentang kebenaran. Dia tidak menerima uang yang besar jumlahnya. Dia tidak menerima mujizat yang luar biasa yang kelihatannya kayak wah ini orangnya sakti sekali. Dia nggak mendapatkan sebuah visi penglihatan bagaimana dia dibawa ke neraka sampai ketakutan seperti itu. Enggak. Cuma seseorang yang menyampaikan tentang air yang hidup. Cuma orang yang menyampaikan tentang kebenaran dan kebetulan orang itu adalah kebenaran itu sendiri, betul? Tetapi ketika dia bertemu dengan kebenaran itu mengubahkan hidupnya. Dan anehnya, cuma karena pertemuan itu banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang di dunia ini yang disembuhkan, banyak yang mujizat-mujizat yang besar. Tapi orang ini cuma bertemu dengan kebenaran dan melalui kesaksiannya banyak orang diselamatkan. Mau enggak kita seperti itu? Kita semua punya kesaksian, kita semua punya sebuah cerita. Kita semua tidak memerlukan sebuah mujizat yang besar, baru kita punya cerita untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa Yesus itu nyata. Ada seseorang yang sangat terkenal sekali, namanya adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic, susah sekali namanya. Nick. Kalau sini ada yang pernah tahu, nanti kalau nggak tahu cari di online. Nick ini adalah seorang pria yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Bisa bayangkan lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Tanpa kaki satu aja udah susah. Ini tidak ada kaki dua. Kaki dua aja udah susah. Ini tidak punya tangan juga. Ketika dia masih kecil dia dibully. Dia merasa dirinya lebih rendah dari yang lainnya. Dia merasa dia nggak punya nilai. Bahkan di umur 10 dikatakan dia berusaha untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia berusaha untuk bunuh diri karena dia saking stresnya, saking depresinya. Dia lahir di keluarga Kristen, bisa bayangkan? Anaknya pendeta. Tapi dia mengalami semuanya ini. Dan yang lebih anehnya lagi, dia tidak pernah menerima mujizat yang besar seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Dia tidak pernah tangannya tiba-tiba tumbuh, keluar tangannya dua. Atau kakinya tiba-tiba bisa memanjang sendiri lalu keluar kakinya seperti itu ketika didoakan. Dia tidak pernah menemukan mujizat yang seperti itu. Tetapi dia katakan ketika dia berumur 15 tahun kalau nggak salah. Suatu hari dia sedang membaca firman Tuhan karena dia nggak terima, dia marah. Dia bingung, dia berpikir dia nggak punya harapan, dia berpikir dia nggak punya tujuan di dalam dunia ini. Tetapi ketika dia membaca firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Dikatakan firman itu berbicara kepada dia dan firman itu mengubahkan dia untuk selamanya. Dia tidak menerima mujizat secara fisik. Tetapi dia bertemu dengan kebenaran itu dan kebenaran itu mengubahkan kehidupannya dia. Dan semenjak hari itu
Tuhan memakai dia menyampaikan kesaksiannya dia kepada orang-orang di dunia ini. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang merasa kurang, orang-orang yang merasa enggak berharga, orang-orang yang merasa dibuang. Dia menyatakan kebenaran kepada mereka. Dan banyak sekali orang yang hidupnya diubahkan. Karena apa? Karena dia bertemu dengan kebenaran dan kebenaran itu mengubahkan kehidupannya. Dan itu yang menjadi kesaksiannya dia. Bukan tumbuhnya kaki, bukan tumbuhnya tangan. Tetapi cukup pertemuan dengan kebenaran yang mengubahkan hidupnya dia. Kalau kita berbicara tentang kesaksian, jangan tunggu sampai kita dapat mujizat yang besar, baru kita menyampaikan kesaksian kita. Kalau tadi saya tanya, siapa yang di sini hidupnya diubahkan setelah ketemu dengan Yesus? Kalau hidup kita sudah diubahkan, berarti ada sesuatu yang kita bisa saksikan, betul? Ada sesuatu yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kesaksian kita? Bagaimana Tuhan telah mengubahkan hidup kita? Kita semua punya cerita. Kita semua punya sebuah kesaksian. Cuma kadang kita ini merasa kesaksianku ini kurang besar. Kesaksianku ini kalah kalau sama yang pendeta-pendeta yang gede-gede itu. Kesaksianku ini enggak penting. Kesaksianku ini enggak signifikan. Kesaksianku kayaknya enggak akan ada yang nyambung. Enggak ada yang bisa diberkati melalui kesaksianku ini. Tetapi sebetulnya Tuhan bisa memakai kesaksian dari setiap kita. Dari yang besar sampai yang kecil pun. Amin. Amin. Kalau aku boleh next. Ada sebuah quote yang mengatakan, He can turn our fear, pain, and shame into a testimony of His glory and grace. Tuhan bisa memakai ketakutan kita, kesakitan kita, fisik maupun emosi maupun mental, yang hal-hal yang kita rasa itu adalah sesuatu yang memalukan, aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Semua itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi apa? Kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian akan kebesarannya, kesaksian akan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Kalau di minggu pertama kita sudah belajar bersama-sama. Siapa yang lebih baik untuk menjangkau orang-orang yang kehilangan dari orang yang pernah merasakan kehilangan dan bertemu dengan Yesus? Siapa yang bisa menjangkau orang yang kecanduan lebih baik daripada orang yang pernah kecanduan lalu dibebaskan oleh Tuhan? Dia bisa mengubahkan masa lalu kita untuk kemuliaannya. Dia bisa mengubahkan apa yang kita rasa itu kayaknya enggak baik. Itu kayaknya memalukan. Itu kayaknya sebuah aib yang harus disembunyikan. Dia bisa memakai semuanya itu untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang yang merasakan yang sama dapat melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kekurangan kita. Itu yang namanya kesaksian kita. Tahu enggak kenapa kesaksian itu sangat penting? Ada firman Tuhan yang mengatakan di Wahyu 12 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dalam Wahyu dikatakan, dan mereka mengalahkan dia. Dia itu siapa? Iblis. Mereka akan mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Pernah dengar lagu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan darah anak domba dan kesaksian, perkataan kesaksian kita, iblis akan dikalahkan. Kuasa iblis akan dikalahkan. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan kepada orang-orang, hey,
ini loh Tuhanku. Ini loh Tuhannya kita. Ini loh kuasanya Tuhan. Kuasa itu akan mengalir kepada setiap kita. Maka dari itu kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Itu kenapa iblis nggak suka kalau kita memberikan kesaksian kita. Itu kenapa iblis membujuk kita. Lebih baik kamu nggak usah ngomong kesaksianmu. Memalukan itu. Aduh lebih baik kamu nggak usah sampein. Itu tugasnya pendeta. Aduh lebih baik kamu nggak usah sharing tentang kesaksianmu. Kamu nggak punya kesaksian kok. Iblis berusaha untuk menekan kita. Kenapa? Karena dia tahu ketika kita menyampaikan kesaksian kita. Di situ ada kuasa Allah. Di situ kita menyalurkan kuasa Allah. Tuhan bisa membantu kamu. Tuhan ada untuk kamu. Tuhan sayang sama kamu. Di situ kuasanya mengalir. Di situ kasihnya mengalir. Berapa banyak di sini yang pernah menerima damai sejahtera ketika kalian melewati suatu masalah? Pernah dapat damai sejahtera? Angkat tangan kalau pernah. Pernah? Siapa yang di sini pernah kehilangan seseorang lalu Tuhan memberikan penghiburan? Pernah? Tuhan memberikan penghiburan. Siapa yang di sini pernah kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan mencukupi dan Tuhan menuntun kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Pernah seperti itu? Bukankah itu masalah-masalah yang ada di dunia ini sekarang? Orang-orang yang kehilangan seseorang, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang merasa dirinya nggak layak, orang-orang yang merasa nggak dihargai, orang-orang yang merasa nggak dikasihi. Kalau kita pernah mengalami semuanya itu dan kita mengatakan Tuhan sudah mengubahkan hidupku, bukankah itu sebuah kesaksian yang besar untuk kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita? Betul apa betul? Kita semua punya kesaksian, kita semua punya cerita yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Sekarang saatnya untuk kita menyampaikan cerita itu. Jangan cuma diam aja. Jangan cuma merasa cukup untuk menerima Tuhan saja. Tetapi sampaikan kebaikan Tuhan. Sampaikan kuasanya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita pun bersama-sama bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Aku boleh minta Kak Wiwi untuk naik ke atas. Hari ini firmanku singkat aja. Tetapi aku mau tutup dengan satu ini. Kalau kita belajar bersama-sama bahwa kita semua punya kesaksian. Dan kita semua punya kesaksian yang bisa menolong orang lain, memberkati orang lain. Bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri? Bagaimana sih? Saya nggak tahu caranya menyampaikan kesaksian saya. Saya tahu, saya pernah ditolong Tuhan. Saya pernah hidupku diubahkan. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan. Saya mau menutup dengan ini. Kesaksian singkat. Kesaksianku. Boleh kita baca sama-sama nomor 1? 1, 2, 3. Sebelum aku bertemu Yesus, stop di situ. Sebelum aku bertemu Yesus, aku apa? Kalau kita bingung bagaimana cara yang kita menyampaikan kesaksian kita. Well, kita mulai dari sini. Sebelum kita bertemu dengan Yesus, seperti apa sih hidupnya kita? Kita dulu seperti apa sih? Kalau dikatakan di situ dulu. Mungkin kita mengatakan, saya sudah dari kecil di gereja. Oke. Dulu, aku orangnya seperti ini. Dulu aku orangnya terikat dengan rokok. Dulu aku orangnya merasa tidak berharga. Dulu aku orangnya memendam kebencian. Dan aku lampiaskan dengan meminum alkohol dan pakai narkoba. Dulu aku orangnya biasa-biasa aja. Dulu hidupku gak ada artinya. Dulu hidup itu cuma bangun, kerja, pulang. Gak ada tujuan hidup. Tapi dikatakan di nomor 2 apa? Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Sekarang karena Kristus aku. Dulu aku terikat. Dulu aku pakai narkoba. Tetapi sekarang karena Kristus aku dibebaskan. Sekarang karena Kristus aku punya damai sejahtera.
Sekarang karena Yesus aku punya sukacita. Sekarang karena Yesus aku bisa memaafkan orang tuaku. Sekarang karena Yesus aku bisa menerima orang-orang yang dulu membenci aku. Sekarang karena Yesus aku bisa melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Inilah kesaksian kita. Gak perlu pakai kata-kata yang rapi, gak perlu pakai bahasa-bahasa yang Kristiani, yang sampai pakai ayat satu dengan lain. Baik gak? Baik. Tetapi kesaksian kita itu cukup mengatakan, dulu aku seperti ini, tapi sekarang karena Yesus hidupku diubahkan. Karena Yesus hidupku lebih baik. Karena Yesus aku punya tujuan yang baru. Inilah kesaksian kita hari ini. Kita gak perlu mujizat yang besar untuk menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kesaksian kita. Sebesar-besarnya dan sekecil-kecilnya kesaksian kita, Tuhan akan pakai itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Mau untuk menjadi saksi-saksi Tuhan hari ini? Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Firman hari ini bukan cuma menjadi sebuah kata-kata yang kita dengar hari Minggu lalu kita lupakan. Ingat sama bulan ini kita sudah belajar tentang penginjilan. Penginjilan itu bukan tugas pendeta. Penginjilan itu bukan cuma tugas seorang misionaris. Tetapi semua pengikut Kristus, kita semua punya tugas untuk menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu mengasihi orang-orang sekitar kita. Tuhan itu peduli kepada mereka. Itu tugas setiap kita.